Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua sekalian hari ini? Baik kan? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang NKRI dari desa kita. Tapi sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, tangannya semua diletakkan seperti ini, kemudian kita mulai baca doa. Amin. Baik, anak-anak semua hari ini, apakah kalian semua hadir? Baik, dari kelas 4, apakah semua hadir? Kelas 5? Alhamdulillah. Jadi semua hari ini hadir ya. Ya, jadi target pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami hubungan antara pemerintahan, desa dan negara kesatuan Republik Indonesia yaitu NKRI. Tapi sebelum itu, Ibu mau menjelaskan sedikit bahwa hari ini Ibu yang akan mengajar di kelas 5 karena Ibu Ika yang berhalangan sakit. Jadi Ibu disuruh untuk menggantikan Bu Ika untuk sementara waktu. Jadi hari ini Ibu menggabungkan kelas 4 dan kelas 5 untuk kita belajar bersama-sama. Ya, jadi tujuan kita untuk pembelajaran kita hari ini adalah memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan melihat perannya dari tingkat pemerintahan desa kita sendiri. Ya, jadi anak-anak di sini kalian bisa lihat Ibu akan menampilkan peta sederhana Indonesia dan lokasi Manado. Petanya yang bisa lihat di sini. Ya, sekarang kita masuk pada pemerintahan desa yaitu kelas 4. Kelas 4 di sini Ibu akan menampilkan animasi singkat atau gambar yang menjelaskan struktur pemerintahan desa di Manado, kepala desa dan lain-lain. Ini tampilan gambarnya untuk siswa kelas 4 bisa diperhatikan. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit secara singkat fungsi masing-masing lembaga dengan contoh konkret dari Manado. Misalnya peran BPD dalam mengawasi penggunaan dan desa, berikut lembaga-lembaga di Manado dan fungsinya. Penjelasan singkat fungsi beberapa lembaga di Manado dengan contoh konkret. Itu yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Fungsi BPD itu sendiri merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang bertugas untuk mewakili kepentingan masyarakat desa, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan desa, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Ketiga yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa tersebut. Contoh seperti di Manado, di desa-desa di Manado BPD berperan mengawasi penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan desa atau pembangunan fasilitas umum. Mereka memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dan data tersebut. Dana tersebut BPD juga dapat memberikan masukan terkait program-program. Berikut contoh di Manado, pemerintahan Kota Manado melalui Dinas Penanaman, Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu memfasilitasi investasi dan memberikan izin usaha bagi investor kecil. Lembaga pendidikan di Manado mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka menyediakan pendidikan formal maupun non formal, program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Kedua yaitu pemerintahan Kota Manado. Pemerintahan Kota Manado itu sendiri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan pelayanan masyarakat di wilayah Kota Manado. Ini termasuk pengaturan perizinan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik lain, kualitas hidup atau lembaga keagamaan di sana. Yang keempat yaitu lembaga kemasyarakatan. Fungsi lembaga kemasyarakatan itu pun sendiri di Manado berperan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Mereka dapat berupa organisasi masyarakat, kelompok adat, atau kelompok keagamaan. Contoh di Manado berbagai organisasi masyarakat, di Manado aktif dalam kegiatan sosial seperti kegiatan amal, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian budaya Minahasa. Berikut peran warga dalam
musyawarah desa. Itu ada beberapa peran warga dalam musyawarah desa, hak dan kewajiban warga, bentuk partisipasi warga. Peran warga dalam musyawarah desa tersendiri pun warga desa memiliki peran krusial dalam musyawarah desa. Musdes merupakan forum pengambilan keputusan. Nah, berikut beberapa peran warga dalam musyawarah desa. Peran warga dalam musyawarah desa memiliki peran krusial dalam musyawarah desa. Musdes. Musdes merupakan forum pengambilan keputusan penting yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintahan desa, tapi partisipasi aktif warga memastikan keputusan yang diambil representatif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Hak dan kewajiban warga. Warga memiliki hak untuk hadir di keputusan tersebut untuk menyampaikan pendapat mereka dan memberikan masukan dalam musdes tersebut. Mereka juga berhak mengawasi proses pengambilan keputusan dan memastikan transparansi dalam menggunakan dana desa. Sebaliknya, warga juga berkewajiban untuk aktif berpartisipasi, menghormati pendapat orang lain, dan menerima keputusan yang telah disepakati bersama. Kehadiran dan partisipasi yang rendah dapat menghambat tercapainya kesepakatan yang optimal. Partisipasi warga dapat beragam, mulai dari menghadiri rapat, musdes menyampaikan usulan dan kritik, hingga berpartisipasi dalam kelompok kerja yang membahas isu-isu spesifik. Di sini ada yang tahu NKRI? Ya, NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan NKRI adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Ini berarti terdapat satu pemerintah pusat yang berdaulat dan memiliki kekuasaan tertinggi atas seluruh wilayah negara, meskipun terdapat otonom daerah yang cukup luas. Daerah-daerah tersebut tetap berada di bawah kendali pemerintahan pusat. Dasar Hukum Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan NKRI sebagai negara kesatuan, menetapkan bentuk pemerintahan republik, dan merumuskan berbagai prinsip aturan yang mengatur kehidupan bernegara. Simbol-simbol apa saja yang ada di negara Indonesia, yaitu bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan NKRI kepada kelas 5. Penjelasan singkat tentang NKRI, Negara Kesatuan Dasar Hukum UUD 1945. Simbol negara, bendera. Apa itu bendera merah putih? Ya, jadi bendera merah putih itu mewakili keberanian dan kemurnian. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang mempersatukan keragaman bahasa daerah kita. Garuda Pancasila, lambang negara yang menggambarkan kekuatan, kejayaan, dan keadilan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, menyatukan semangat persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia. Berikut sistem pemerintahan presidensial. Presidensial terpilih langsung oleh rakyat, memimpin eksekutif. Terpisah dari legislatif, parlemen, masa jabatan tetap. Jadi sistem pemerintahan presidensial, presiden terpilih langsung oleh rakyat, memimpin eksekutif, terpisah dari legislatif, parlemen, atau masa jabatan tetap dengan sistem checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kelas 5 bisa lihat di depan, ini adalah gambar-gambar simbol negara. Di sini ada gambar Garuda, ada bola bumi, ada bendera-bendera, dan juga ada siswa yang berada di sebuah ruangan. Untuk kelas 5, Ibu akan memberikan pertanyaan, bagaimana pemerintahan desa di Manado berperan dalam NKRI? Ada yang bisa menjawab? Ya, jadi pemerintahan desa di Manado seperti pemerintahan desa lainnya di Indonesia berperan penting dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut dengan NKRI. Melalui berbagai cara, peran ini didasarkan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang.
Apa saja? Yaitu implementasi kebijakan nasional di tingkat desa, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi politik. Dan yang terakhir yaitu penguatan nilai-nilai kebangsaan. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa desa merupakan bagian penting dari NKRI. Warga desa ikut berpartisipasi dalam menjaga NKRI melalui ketaatan pada aturan dan partisipasi dalam pembangunan. Ya, jadi desa merupakan bagian integral dan fundamental dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberadaan dan peran aktif warganya sangat vital, ya, sangat vital dalam menjaga keutuhan NKRI. Partisipasi warga desa dalam menjaga NKRI diwujudkan melalui ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku atau yang ada. Serta partisipasi aktif dalam pembangunan desa dan nasional. Ketaatan pada aturan menciptakan ketertiban dan keamanan, sementara partisipasi dalam berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama, memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan yang menjadi landasan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya dari mata pelajaran NKRI di desaku hari ini yaitu, jadi terbukti ya NKRI itu dimulai dari desa kita sendiri. Yuk kita semua terus berkarya dan berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Salam Indonesia Raya. Sebelum kita menutupi mata pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.